Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Farah Fauzia dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang kerajaan maritim bercorak Islam di Nusantara. Apa saja sih kerajaan maritim bercorak Islam di Nusantara? Nah, sebelum kita mengetahui apa saja kerajaan maritim bercorak Islam di Nusantara, ada baiknya kita mengetahui bagaimana Islam masuk dan berkembang di Nusantara. 1. Penyebaran agama Islam di Nusantara, atau sekarang disebut Indonesia. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Marco Polo dalam catatannya menyebutkan bahwa pada tahun 1292 atau 1292 ia telah singgah di daerah Perlak, Aceh. Dalam catatannya, ia menyebutkan bahwa pada abad ke-11 Islam telah berkembang di daerah Sumatera bagian utara. Marco Polo juga menceritakan bahwa Islam telah berkembang pesat di daerah Jawa. Adapun berita Ibnu Battuta yang menyebutkan bahwa pada tahun 1345 ia telah singgah di daerah Samudra Pasai. Ibnu Battuta menceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat baik dan ramah kepada para ulama dan masyarakatnya. Perlu diketahui bahwa Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya bukti tentang makam Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun 1297 Masehi. Dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar di dalamnya. Teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya agama Islam di Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snow Furgonch, W.F. Suderheim, dan B.H.M. Flake. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Yang kedua adalah teori Mekah, yang menyebutkan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-8 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Panleur. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hossein Jajadiningrat yang menyebutkan bahwa Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Adapun bukti lain yang menyebutkan bahwa Islam telah berkembang sejak lama di Indonesia, yang pertama adalah tentang surat Raja Sriwijaya yang berisi ucapan selamat atas terpilihnya Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin dinasti Muawiyah. Lalu ada pula Dileran Gresik yang menyebutkan bahwa ada makam kuno bercorak Islam dengan nama Fatimah binti Maimun dan berangkat tahun 1082. Setelah mengetahui bagaimana Islam masuk dan berkembang di Nusantara, sekarang kita mengetahui apa saja kerajaan maritim bercorak Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Aceh, kedua Demak, ketiga Mataram, keempat Banten, kelima Gorontalo, dan keenam Ternate dan Tidore. Yang pertama adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di Aceh Rayek atau sekarang Aceh Besar. Kerajaan ini didirikan oleh Ali Mughayat Shah pada tahun 1496. Ali Mughayat Shah menaklukkan bekas wilayah Kesultanan Lamuri dan menjadikan Aceh sebagai kerajaan yang merdeka. Aceh pada awalnya adalah wilayah Kesultanan Lamuri, namun setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, para pedagang di daerah Malaka beralih ke pelabuhan Aceh. Hal ini menyebabkan Aceh ramai akan pedagang dan membuat Aceh akhirnya lepas dari wilayah Kesultanan Lamuri. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Araniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Mughayat Shah. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri, karena ada banyak perbedaan pendapat dan lainnya.
Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan yang paling besar di Indonesia pada masa itu. Sultan Iskandar Muda membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan. Ia bercita-cita untuk menjadikan Aceh sebagai kerajaan besar dan kuat. Untuk itu, kerajaan di Semenanjung Malaka harus ditaklukkan seperti Pahang, Kedah, Perlak, dan Johor. Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang karyanya terkenal. Namun, kerajaan Aceh tidak berkembang baik setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Pengganti Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Iskandar Thani. Pada masa itu, daerah kekuasaan banyak yang jatuh dari pemerintahan pusat karena melepaskan diri. Aceh perlahan mengalami kemunduran. Kemunduran kerajaan Aceh disebabkan oleh hal berikut ini, yaitu kekalahan Aceh melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629, tidak ada pengganti sultan yang cakap, adanya persaingan tidak sehat antara kaum bangsawan dan ulama, bangsa-bangsa barat berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh Darussalam. Yang kedua adalah Kerajaan Demak. Kerajaan ini terletak di daerah Demak, Jawa Tengah, dan merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya. Faktor-faktor yang mendorong berdirinya Kerajaan Demak adalah sebagai berikut. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan para pedagang Islam mencari persinggahan dan perdagangan baru, misalnya di Demak. Raden Patah, pendiri Demak, masih keturunan Raja Majapahit Brawijaya V. Raden Patah mendapat dukungan dari para wali yang sangat dihormati. Para wali ini adalah Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Runtuh dan mundurnya Majapahit menyebabkan Kesultanan Demak berdiri. Pusaka Kerajaan Majapahit sebagai lambang pemegang kekuasaan diberikan kepada Raden Patah. Kerajaan Demak ini juga merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur, pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Demak telah diatur sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun ada pula masyarakat yang masih menjalankan tradisi lama. Sehingga muncullah kehidupan sosial masyarakat yang merupakan perpaduan antara agama Islam dan tradisi lama atau Hindu-Buddha. Perekonomian kerajaan Demak berkembang dengan pesat dalam dunia maritim. Hal tersebut, seperti yang diketahui, disebabkan oleh sektor pertanian yang cukup besar. Kerajaan Demak juga mengusahakan terciptanya persekutuan di bawah pimpinan Demak. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Yang ketiga adalah Kesultanan atau Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kerajaan ini menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarah yang membuktikan bahwa kerajaan Banten ada yaitu Wohanten Girang dalam naskah Carita Parahyangan, Medang Diri dalam Tambo Tulang Bawang dan Primbo Bayah. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kerajaan Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat, misalnya pada kesenian bela diri Debus. Yang keempat adalah Kesultanan Mataram. Kerajaan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra India.
Kerajaan ini didirikan oleh Panembahan Senopati atau yang sebelumnya namanya adalah Sutawijaya. Ibu kota kerajaan Mataram terletak di Kota Gede. Faktor-faktor yang mendorong berkembangnya kerajaan Mataram antara lain jatuhnya kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram mempunyai armada laut yang tangguh dan adanya seorang raja yang bercita-cita menjatuhkan Pulau Jawa. Kesultanan Mataram atau Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu, karena kebetulan saja memakai nama yang sama, jadi tidak ada hubungannya ya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kerajaan Mataram atau Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Jadi, Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan maritim bercorak Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat Jawa, serta agama. Sultan Agung berhasil membawa Mataram mencapai puncak kejayaan. Lalu ada Kesultanan Ternate. Letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Ini adalah contoh gambar dari gerbang Istana Sultan Ternate di tahun 1930-an yang bernama Ngara Lamu. Agama Islam masuk ke masyarakat Ternate sekitar abad ke-15. Raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam adalah Zainal Abidin. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan di Kerajaan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah, serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara di bagian timur. Namun, kejayaan Kesultanan Ternate tidak lama karena terjadi cekcok dan pertempuran antara Ternate Portugis dengan Spanyol Tidore. Berikut ini adalah contoh lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Bisa dilihat banyak sekali kapal, karena memang Kesultanan Ternate ini merupakan salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang besar di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah Kesultanan Tidore. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda, F.S.A. de Klerk, pada 1334, Tidore dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Shah. Namun bukan pertama-tama, karena letaknya strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan pada itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki as Peace Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Memang pada masa itu, Ternate dan Tidore merupakan pusat rempah-rempah yang sangat melimpah, hingga membuat Spanyol dan Portugis saling berperang untuk merebutnya. Namun pada akhirnya kerajaan ini mengalami kemunduran. Dan Portugis saling berperang untuk merebutnya. Namun pada akhirnya kerajaan ini mengalami kemunduran. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah dunia. Sumber rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah di Maluku. Terdapat Istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Ki dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tondula dan Benteng Torre. Jadi memang Tidore ini pusat perekonomiannya adalah karena rempah-rempah. Karena
Karena rempah-rempah itulah ia dijadikan incaran oleh bangsa-bangsa luar seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu kita beralih ke kerajaan selanjutnya. Selanjutnya adalah Kesultanan Goa Talo. Pusat pemerintahan Kesultanan Goa Talo berada di daerah Makassar. Kesultanan Goa Talo sering disebut juga sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Perlu diketahui bahwa Sultan Hasanuddin adalah raja terbesar dari Kesultanan Goa Talo. Pada masa Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar berhasil menjadi bandar transit perdagangan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Bahkan ia berhasil memperluas wilayah Kerajaan Goa Talo atau Makassar sampai ke Bone, Solor, Lombok, dan Sumbawa. Hubungan baik antara Makassar dan Maluku inilah yang menyebabkan VOC hendak memonopoli perdagangan rempah di Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Kesultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Hasil kebudayaan yang terkenal adalah perahu pinisi. Perahu pinisi ini sangat terkenal hingga masuk ke sejarah di dunia. Nah, setelah kita mengetahui apa saja kerajaan maritim bercorak Islam di Indonesia, sekarang kita membahas tentang bentuk-bentuk sosial budaya yang ditinggalkan oleh kerajaan Islam pada zaman dahulu. Untuk arsitektur itu ada banyak, termasuk bangunan makam. Contohnya adalah Kerajaan Demak yang membangun Masjid Agung Demak, di mana masjid itu terkenal dengan salah satu tiangnya yang terbuat dari pecahan kayu. Ada pula Kerajaan Aceh yang mendirikan Masjid Baitur Rahman. Untuk bagian sastra, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Sultan Agung menciptakan kitab sastra Gending yang merupakan kitab filsafat dan kenegaraan. Sistem kalender, mereka memakai sistem kalender Hijriyah dan aksara. Mereka juga menciptakan kaligrafi. Bukan menciptakan, tapi mengembangkan kaligrafi yang membuat kaligrafi Islam berkembang ke Indonesia sampai sekarang. Untuk politik, pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susunan, yang kemudian menjadi sunan, juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Tidak hanya arsitektur, sastra, kaligrafi, dan sistem kalender juga aksara yang menjadi pengaruh Islam di Indonesia, namun ada juga yaitu Islam membawa pengaruh besar dalam sistem dan struktur sosial masyarakat. Ketika masa Hindu-Buddha, masyarakat itu memakai sistem kasta yang membuatnya menjadi beberapa kelas, seperti kasta Maria, kasta Sudra, dan sebagainya. Nah, karena Islam datang, perlahan sistem kasta ini terhapuskan dan diganti menjadi sistem Islam, yaitu yang menyebutkan bahwa semua kedudukan manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan pendidikan setelah Islam datang di Indonesia juga menjadi berkembang dengan munculnya pesantren sebagai pusat pendidikan. Kesenian dan arsitektur pun menjadi berkembang pesat, sastra pun ikut berkembang. Bahkan saat ini, Indonesia menjadi negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia. Kiranya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.